Halo semua, kali nama gue Vira. Ini gue akan sharing ke teman-teman tentang pengalaman gue cabut gigi bungsu dengan BPJS. Nah, hari ini gue akan kasih gambaran ke teman-teman gimana tahap-tahapannya dan sharing pengalaman gue ya, karena gue tidak cabut dua-duanya, hanya satu gitu ya. Nah, jadi kita bahas ke tahapannya dulu teman-teman. Tahapannya adalah teman-teman mulai konsultasikan ke FKTP teman-teman ya, atau fasilitas tingkat kesehatan pertama, baik klinik ataupun puskesmas, teman-teman BPJS-nya terdaftar di mana gitu ya. Dan yang pasti BPJS-nya harus aktif ya teman-teman. Terus kemarin itu permasalahan gue adalah gigi gue tuh impaksi dan dia tuh ke kanan dan kiri gitu teman-teman. Jadi kayak kalau gue makan, kadang-kadang itu pipi gue yang kekunyah gitu, jadi kegigit gitu. Nah, permasalahan itu akhirnya kayak H+3 atau H+2 gitu ya. Setelah kegigit, akhirnya gue ke klinik gitu ya, klinik BPJS gue terdaftar. Nah, setelah itu, sebenarnya itu sudah beberapa kali gitu ya, kegigit ya. Jadi, akhirnya ke klinik tersebut. Nah, setelah dari klinik, kita dapat surat rujukan teman-teman. Setelah dapat rujukan, kita akan ke dokter spesialis bedah mulut yang ada di rumah sakit ya. Biasanya dia bertahap, jadi kita cari di rumah sakit tipe C. Kalau gue kemarin di rumah sakit Bintang Amin, karena salah satu dokter bedahnya itu sudah well known gitu ya di Lampung, itu dokter Nurma. Akhirnya setelah itu gue periksa gitu ya, ngantri. Setelah itu teman-teman akan diperiksa oleh dokter spesialis bedah mulutnya gitu. Nanti dicek apakah ini urgent atau tidak. Nah, kalau misalnya di kasus gue kemarin, karena dia kayak cuma kegigit gitu ya teman-teman, itu tuh dianggap tidak urgent gitu ya, karena kan kita menyampaikan keluhan, terus juga dicek secara medisnya gitu ya, tubuh kita, area mulut kita itu seperti apa. Nah, setelah itu gue itu dikabarkan, jadi kayak ada buku besar gitu ya, isinya itu kayak kita suruh nulis nama, nomor, dan alamat gitu, nanti akan dihubungi gitu. Jadi intinya kayak ngantri gitu ya teman-teman. Itu gue berobat di dokter spesialis bedah mulut di Januari kalau nggak salah. Dan di Januari itu memang sudah disampaikan bahwa memang yang mau cabut gigi impaksi itu banyak sekali, dan mungkin karena gue tuh tidak urgent gitu ya, karena kan kegigit aja dan gue tidak merasakan sakit setiap harinya, tidak ada bengkak, akhirnya gue itu ditunda gitulah ya, mengantri gitu seperti pasien lainnya. Akhirnya di bulan Maret, sepertinya minggu lalu ya, 2 minggu lalu itu gue dapat WA dari perawat di rumah sakitnya bahwa jadwal untuk ronsen panoramik ya, jadi seluruh giginya itu di ronsen, dan itu free ya teman-teman, sudah termasuk ke BPJS-nya juga, bisa diklaim BPJS-nya, jadi free. Terus kita datang, terus nanti dapat surat kontrol, terus kita daftar di depan buat fingerprint. Setelah fingerprint kita ngantri lagi buat ketemu dokter. Nah, sebenarnya kita di saat itu kita nggak ketemu dokter ya teman-teman, cuma kita nunggu surat pengantar dari dokter spesialis bedah mulut yang merujuk kita ke radiologi. Akhirnya gue ke radiologi untuk ronsen panoramik ya, jadi kayak nanti tuh pakai baju gitu supaya melindungi tubuh kita, terus kita kayak ngegigit gitu ya area alatnya gitu, terus nanti kayak ada ronsen, rasanya itu keren teman-teman, bisa berputar 360 derajat ngelilingin kita gitu, ngelilingin kepala kita. Nah, itu buat ronsen giginya. Setelah itu kayak H+1 minggu setelah dari ronsen itu dia di WA lagi sama perawatnya bahwa dijadwalkan tanggal 6 Maret itu kita cabut gigi gitu ya. Nah, ini kan gue bikin video di tanggal 11 Maret ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat pipi gue lumayan sudah jauh kempes ya. Ini berarti H+4 ya, H+4 atau H+5 ya setelah cabut gigi, dan ini alhamdulillah sudah jauh kempes ya. Nah, nanti pas di hari H-nya itu teman-teman datangnya pagi. Saran aku jangan siang ya, karena kan kita harus ngambil surat kontrol dari perawatnya, terus kita fingerprint. Nah, kemarin itu gue dapet urutan nomor 5 ya. Sebelum jam 8 gue udah sampai di rumah sakitnya. Terus kayak ngantri, kayaknya pasien-pasien kan 1-4 dulu ya. Selain itu juga ada pasien yang cuma konsultasi, itu diduluin dulu gitu teman-teman, baru kita yang mau dicabut. Nah, sebelum dicabut juga kemarin itu gue udah dikasih kayak obatnya dulu gitu loh
teman-teman, karena nunggu dokternya. Jadi sekalian gue dikasih resep untuk tebus obatnya dulu. Jadi abis dari cabut gigi kan sakit ya teman-teman. Nah itu tidak perlu menunggu obat lagi gitu ya. Jadi top deh. Rumah sakit Bintang Amin di Lampung ya. Nah jadi setelah itu gue udah dapet tuh obatnya. Obatnya ada 3 ya. 2 NSAID, 1 cefalosporin ya. Gue dapet cefadroxil kemarin. Terus dapat acamfenamat sama natrium diklofenak. Tapi ya teman-teman, ini salah satu tips ya. Tadi pertama tips pertamanya datang sebelum waktu yang ditentukan sama si perawatnya. Kalau memang teman-teman tidak urgent gitu ya. Yang kedua, tips dari gue adalah teman-teman sebelum besoknya itu cabut gigi gitu ya. Apalagi infeksi, teman-teman beli obat anti nyeri dulu ya. Ini nggak disponsori tapi saran gue belilah yang well known gitu ya. Kalau gue kemarin belinya Cataflam ya teman-teman, karena kan kayak itu udah poten gitu ya anti nyerinya. Jadi walaupun yang kandungannya sama tapi gue kan dapetnya yang generik ya teman-teman, yang dari rumah sakit. Nah itu gue udah ready duluan gitu ya sebelum gue dikasih si nadiknya dari rumah sakit. Sodium diklofenak juga ya sama, tapi dia OGB, dan yang gue beli tuh si Cataflam gitu. Setelah cabut, tips dari dokter itu kasih es ya, nanti gue masukin cuplikan videonya. Kondisi setelah cabut gigi bos, yang kiri aman, gak dicabut, yang dicabut yang kanan. Sini, ini kayaknya jadi cabutnya jam 11, ini jam 1. Rasanya masih bakal, kayaknya obat biusnya masih bekerja, tapi ini lumayan kayak ada bengkak tapi sedikit ya. Jadi dari tadi dikompres es batu, dan dari tadi makan es batu sama es krim buatnya di dalamnya, ngebukuin pendarahan di dalam. Walaupun sebenarnya giginya bisa dicabut, udah dijahit sih, jadi ada jahitannya. Hari pertama gue setelah operasi gue langsung pakai es, dan ini kan bulan Ramadan ya teman-teman, jadi mohon maaf saya batal puasa kemarin kayak 3 harian, dari hari H cabut sampai H+3 itu gue nggak puasa, jadi 4 hari ya. Nah setelah itu, tipsnya teman-teman itu ternyata harus selama 1 hari itu teman-teman, 24 jam itu kalian harus kayak anggaplah ini es batu gitu ya, esnya di dalam botol, teman-teman tuh giniin gitu supaya bengkaknya itu tidak terlalu besar. Nah mungkin di video ini bakal gue masukin ya, lampirin foto-foto gue proses bengkaknya, dan itu jujur gue kaget banget sih, sampai kayak keluarga gue kayak gede banget gitu. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Dan itu cukup mengagetkan gitu ya. Jadi kalau gue kasusnya adalah yang dicabut sebelah kanan aja, sebelah kirinya nggak dicabut karena pertama tidak urgent, yang kedua yang sebelah kiri gue itu kayak ada ompongnya teman-teman di bagian bawah itu ya. Ini ada ompongnya sehingga saran dari dokter bedah mulutnya nanti si gigi bungsu itu bisa maju gitu loh, jadi dia bisa lurus dan tumbuh normal gitu. Tapi ya kita nggak tahu dia butuh berapa waktu gitu. Jadi sabar aja, kata dokter, ini nggak perlu dicabut karena sayang gitu, karena ada celah yang bisa diisi gitu. Kalau yang kanan memang karena udah penuh ya gigi gue yang belah kanan, jadi diputuskan untuk dicabut karena memang keluhannya juga kemarin di sebelah kanan yang kegigit. Setelah itu teman-teman, itu kan besar banget ya, jujur kayak permasalahannya ya yang gue keluhkan adalah, yang gue alami ya, bukan gue keluhkan, gue alami adalah jadi H+1 itu that's very normal, cuma mulut kita nggak bisa mengap besar. Terus teman-teman jangan lupa buat beli kasa steril ya, ini kayak salah satu mereknya, ini ada kasa steril, gue kemarin belinya ini di apotek, adanya ini. Terus gigit ya, jadi kita nempelin es sambil gigit sambil makan es krim atau es batu gitu, jadi biar dingin dari luar dan dingin dari dalam, biar pendarahannya cepat selesai. Nah gue tuh salahnya kemarin setelah gue makan es kayak H+2 jam atau H+3 jam, setelah gue rasa pendarahannya itu udah selesai, gue stop, gak nempelin lagi gitu ya, karena gue ketiduran kan siang itu. Gue cabutnya tuh pagi, nanti jam 8, gue pulang tuh jam 12 teman-teman. Habis cabut itu gue makan pakai kentang ya, kan mulutnya nggak bisa mangap gede-gede teman-teman. Tapi tuh beneran kayak
nggak apa-apa banget karena masih apa ya, gue masih bisa nelen, masih bisa minum, masih semuanya masih normal. Nah permasalahannya ketika gue itu sore-sore, ketika gue bangun tidur ya, itu kalau teman-teman pernah radang ya pasti kebayangkan kayak ada bengkak di daerah tenggorokan gitu. Nah permasalahan gue kemarin adalah gue bengkak cuma di sebelah kanan teman-teman, dan itu perih banget gitu ya. Jadi pas mulai malamnya itu gue udah banget kecil banget ya mulutnya, nggak bisa terlalu besar karena ini bengkak dan nyeri. Dan yang bengkaknya tuh nggak masalah ya teman-teman menurut gue. Yang masalah adalah ketika kita nelen itu perih banget gitu, dan karena ada bengkak di dalam tenggorokannya gitu ya, sebagian kanannya karena gue cabut di kanan, dan itu sangat menyiksa banget gitu ya karena sakit gitu. Akhirnya gue harus makan dalam porsi yang sangat kecil, dan itu kayak 1 sendok makan itu gue bisa bagi 3 gitu ya, jadi sepertiganya porsi yang gue makan. Itu juga pelan-pelan banget makannya sampai gue nangis pas malam itu. Nah setelah itu kayak H+2 itu masih nyeri radangnya, H+3 baru radangnya hilang gitu ya. Jadi dia bengkaknya udah nggak ada, dan pas nelen itu udah nggak sakit. Nah ketika itu sudah aman sekali gitu ya, tidak ada keluhan, cuma sisa bengkaknya aja gitu. Cuma memang bengkaknya gede banget ya teman-teman. Jadi saran gue, please, tips ketiga adalah jangan lupa untuk pakai es batu selama 24 jam pertama, itu penting banget ya. Dan itu 24 jam ya teman-teman, jangan kayak gue yang setelah es batunya pendarahannya stop, gue berhenti menggunakan es. Nah itu salah ya. Setelah itu akhirnya nanti besok lusa ya, tanggal 13 gue akan cabut benang ya, karena ini kan dijahit dan ada benang gitu. Dan so far so good gitu teman-teman tipsnya, semoga bermanfaat sharingnya. Jadi bisa ya teman-teman cabut gigi pakai BPJS, cabut gigi bungsu atau impaksi dengan BPJS, dan it's totally free as long as teman-teman bayar premi BPJS-nya gitu. Jadi sangat membantu dan terjangkau. Terima kasih BPJS. Terus gue mau nyampain lagi apa ya? Oh, kalau misalnya teman-teman ada keluhan yang kayak berat gitu ya, maksudnya gue sering kali pas nunggu di poli itu gue ketemu sama orang-orang yang dia tuh bengkak teman-teman. Jadi belum dicabut tapi udah bengkak, udah nggak bisa ngomong, terus nyeri, sakit kepala, sampai nggak bisa tidur gitu. Nah kalau misalnya teman-teman ngalami gejala yang hebat seperti itu, saran gue langsung saja ke dokter melalui tadi ya prosesnya, ke FKTP, terus ke FKTL, ke rumah sakit, ke bedah mulutnya. Karena kalau misalnya teman-teman keluhannya itu hebat seperti itu gitu ya, pengalaman sharing dari beberapa pasien yang gue temui itu mereka akan lebih cepat ya, jadi tidak perlu menunggu sampai 2 bulan. Tapi jadi kayak hari itu ketika dia datang ke dokter itu langsung diminta untuk ronsen, dan biasanya 2 minggu setelahnya dijadwalkan untuk cabut gigi gitu ya. Nah biasanya tergantung juga apakah 1 atau 2 yang dicabut gitu. Kalau gue kemarin 1, sehingga gue cabut giginya adalah di polinya gitu ya. Dan itu prosesnya sakit nggak kafir gitu ya, sama sekali nggak sakit teman-teman, karena kan dibius ya. Dan gue rasa setahu gue pas gue di Solo itu gue ke klinik, dan biusnya itu yang penanya kecil gitu loh teman-teman. Nah kemarin pas bius cabut gigi impaksi itu ya, kayaknya ada 2 deh biusnya. Jadi kayak ada bius yang jarumnya panjang, kerasa ya, soalnya kan pas dimasukin itu beberapa kali di daerah yang belakang. Setelah itu ada jarum yang benangnya bius yang benangnya, bukan benangnya jarumnya pendek gitu, kayak ditusuk-tusuk gitu. Nah itu jadi all good gitu ya, jadi sama sekali tidak ada rasa sakit. Terus pasca operasinya juga nyeri pasti ada, tapi sangat tercover dengan anti nyeri. Jangan lupa beli Kataflam. Oke gitu ya teman-teman, semoga ilmunya sharingnya bermanfaat, dan buat teman-teman di sana yang mau cabut gigi jangan ragu untuk datang dan cabut gigi menggunakan BPJS. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.